ternyata dia lebih dekat satu hasta ke tempat hijrahnya. Maka diambillah oleh malaikat rahmat. Ya. Nah, syahidnya saya ingin sebutkan, orang ini belum sholat, belum puasa, belum berzakat, belum berhaji, belum ada amalan soleh yang dia buat. Tapi dia baru mau bertobat. Ditunjuk ke sang kiai, pindah ke kampung sana. Subhanallah, asbab itu Allah ampuni dosanya, masuklah ke dalam surga. Nah, ini saya bilang, ya, akidah tauhid yang benar, niatnya lurus. Jadi sholat, puasa, zakat ini bukan penentu satu-satunya. Penentu satu-satunya adalah akidah. Lurus keyakinan kita. Makanya orang harus kaji tentang masalah akidah ini. Cuma sayang kaum muslimin tidak tertarik. Ya. Padahal di Manado ini jarang kajian-kajian akidah dan tauhid seperti ini. Meskipun mungkin kajian tauhid kita yang dasar-dasar saja, yang harus diketahui setiap muslim dan muslimah, ya, dan ini sangat penting. Nah, sekarang ini kita sudah masuk kepada bab tentang kemunafikan. Ya, kemarin sudah pertemuan pertama tentang sifat-sifat orang-orang munafik yang wajib untuk kita waspadai, jangan sampai kita juga punya sifat-sifat seperti ini. Nah, orang-orang munafik ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat mereka neraka yang paling bawah. Maka sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah, wajib bagi dia untuk menghindarkan diri daripada kemunafikan ini. Nah, supaya kita benar-benar bisa terhindar daripada kemunafikan, kita tahu dulu, kita kenali apa itu munafik, siapa mereka, bagaimana sifat-sifat mereka. Karena kalau tidak kita kenali ini, bisa saja kita masuk ke dalam kemunafikan, kita tidak sadar bahwa kita sudah masuk kepada perangkap orang-orang munafik tersebut. Kemarin saya sudah ceritakan kepada antum, dulu di Mekah, waktu Nabi SAW menyebarkan Islam di Mekah, tidak ada satu orang pun orang Islam yang munafik. Bahkan kebalikan, munafik itu kan menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Itu munafik namanya. Menyembunyikan kejahatan, menampakkan yang baik-baik. Itu namanya munafik. Di Mekah, orang-orang Islam nggak ada munafik. Yang ada kebalikannya. Mereka menyembunyikan yang baik, menyembunyikan keislamannya, menampakkan seakan-akan belum Islam. Kenapa? Karena kalau ditahu dia Islam, akan disiksa. Ya, kan kita tahu kisah-kisahnya, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu ditahu oleh Umayyah ibnu Khalaf, majikannya pada waktu dia sudah masuk Islam, disiksa, dibuka bajunya, dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, ditindas dengan batu yang begitu panas, sambil dicambuk dan dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf, supaya tinggalkan agama itu. Nah, maka orang-orang muslim waktu di Mekah dahulu nggak ada yang munafik. Justru kebalikannya, mereka menyembunyikan keislaman, menampakkan seakan-akan bukan Islam. Kalau munafik itu sebaliknya, menyembunyikan kekafiran, menampakkan seakan-akan Islam. Ya, itu di Mekah dahulu, nggak ada orang munafik. Sampai orang-orang Mekah datang di Madinah, disebut dengan muhajir. Dan orang-orang Madinah setelah menyambut orang-orang Mekah, mereka pun masuk Islam, namanya Ansar. Nah, antara muhajir dan Ansar ini nggak ada munafik. Lama berkembang Islam, orang pun berbondong-bondong masuk ke Islam, dakwah pun tegak di sana, sampai pada akhirnya bani-bani yang ada di Madinah pada masuk Islam, sampai pada akhirnya terjadi perang Badar besar. Selesai perang Badar besar ini, kemenangan gemilang bagi kaum muslimin, dan kesedihan dan kehianatan dan kemaluan besar bagi orang-orang kafir pada waktu itu. Akhirnya terpaksa muncullah orang-orang yang seakan-akan dia Islam, padahal bukan Islam. Inilah munafik. Itu terjadi setelah perang Badar. Ya, supaya antum tahu bahwa munafik ini muncul setelah selesai perang Badar. Karena orang-orang kafir pada waktu itu mau bertahan dengan kafir juga, kita udah nggak punya kekuatan. Orang Islam yang sudah berkuasa sekarang. Perang Badar itu adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin. Sehingga orang-orang Yahudi yang masih bertahan dengan kekafirannya ini,
Tidak ada keuntungan sama sekali. Kami bertahan dengan kekafiran, kami terhina. Mendingan pura-pura aja masuk Islam. Yang pada waktu itu dikepalai oleh Abdullah bin Salul, Ra'sul Munafiqin, kepalanya orang-orang munafik. Nah, disinilah muncul orang-orang munafik ini. Nah, saya tidak akan panjang membahas tentang hal tersebut. Mungkin di tafsir Al-Quran nanti akan kita sajikan tentang cerita-cerita seperti itu. Di kajian Tauhid ini saya akan menyebutkan kepada kita saja tentang bahayanya sifat-sifat munafik ini. Yang saya mau semua kita berusaha untuk mengenali sifat-sifat munafik itu. Dan kita berusaha untuk menjauhkan diri daripada kemunafikan. Terakhir kemarin sudah saya sebutkan adalah sifat mereka adalah di antara mereka ada orang yang sama sekali tidak mengenal agama Allah. Jadi orang-orang munafik itu karena hanya ingin menampakkan keislaman, semua ibadah kaum muslimin dia ikut-ikut saja. Salat, dia ikut-ikut salat. Zikir, dia ikut-ikut zikir. Berjuang, dia ikut-ikut berjuang. Enggak paham dia apa itu salat, apa itu zikir, apa itu perjuangan. Nah, ini terakhir yang saya sebutkan kepada antum. Nah, di antara kata Nabi SAW sifat orang munafik ini disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, "Inna akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan." Sesungguhnya hal yang paling kutakuti di tubuh kaum muslimin nanti, kata Nabi, adalah setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah. Nah, ini yang Nabi takutkan. Kata Nabi, hal yang paling kutakutkan kepada umatku nanti di akhir zaman ini, orang akan muncul orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah. Dan itu muncul di zaman kita sekarang. Kata para ulama-ulama kontemporer sekarang mengatakan mereka-mereka ini yang disebut oleh Nabi ini, ya, munafikun alimul lisan, munafik yang pintar bersilat lidah. Yang pertama sifat-sifat mereka adalah membela LGBT. Ini adalah orang-orang munafik. Yang dalam Islam LGBT ini, coba antum tahu siapa ulama ahli sunnah wal jamaah yang membolehkan tentang LGBT? Gak ada. Lalu datang kelompok-kelompok dengan mengatasnamakan kemanusiaan, seakan-akan mereka adalah pahlawan, lalu membela-bela LGBT ini. Nah, ini bahaya mereka ini. Ya, ini yang disebutkan para ulama di zaman kita sekarang ini, munafikun alimul lisan. Orang munafik pintar bersilat lidah. Dan kita terpedaya dengan mereka. Kita takut dan kita khawatir. Mudah-mudahan saja tidak. Jangan sampai ini dilegalkan. Ya, dibolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Sekarang kan lagi gembar-gembarnya ini. Dan ternyata ada pembela-pembela mereka. Ada pejuang-pejuang mereka. Yang di surah Al-Baqarah ayat 204, kalau antum baca, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, kata Allah. Di antara manusia itu ada orang yang menakjubkan kalian perkataannya di dunia sampai-sampai dia bersaksi di hadapan Allah. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling besar. Ada orang begitu membela LGBT dengan subhanallah pembelaan yang luar biasa. Yang kita akan tersihir dengannya, seakan-akan dia pahlawan dan dia benar. Padahal ini adalah munafikun alimul lisan. Jangan sampai orang juga masuk di kelompok ini. Yang kedua, menentang syariat Allah. Bahaya. Aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan, aturan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita. Dialah, kalau kemarin saya ceritakan, dialah yang menciptakan kita. Dia memberikan rezeki kepada kita. Dia memberikan karunia nikmat. Semuanya yang kita nikmati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan kita. Dia memberikan kesehatan kepada kita. Dialah mengirimkan para nabi dan rasul kepada kita. Dialah menurunkan kitab-kitab suci kepada kita. Lalu setelah didatangkan aturan kepada kita, ternyata kita menolak aturan-aturan tersebut. Bahaya ini. Dan itu ada di kita sekarang. Nah, mudah-mudahan orang juga nggak ikut-ikut pergerakan-pergerakan seperti ini. Bahaya ini, Pak. Ya. Tapi jangan sebarkan ceramah saya ini. Takut nanti kira saya provokator. Ya, saya hanya menyebutkan bahwa bahaya sifat-sifat seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah mereka penista-penista agama.
Kita dalam Islam alhamdulillah tentang yang disebut dengan toleransi beragama itu sudah clear bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang hal tersebut. Ya. Tentang lakum dinukum waliyadin. Masalah agama, silakan kalian mengamalkan agama kalian, silakan antum mengamalkan agama antum. Untuk mencela, untuk saling menjatuhkan dilarang dalam Islam. La tasubbul ladina, jangan kalian menghina orang yang beda dengan kalian. Dilarang kita dalam Islam. Maka ini sudah maklum bagi kita. Tapi penista-penista agama ini yang dilarang. Nah, jangan sampai kita juga ikut-ikutan seperti ini. Ada yang menarik dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Mungkin jarang terang dengar kisah ini. Yaitu kisah Dzul Khuwaisirah. Ya. Kisah Dzul Khuwaisirah. Saya bacakan sama antum hadisnya. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassimu jaa Abdullah bin Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Mohon maaf yang punya keluarga At-Tamimi, ya. Ini karena disebutkan dalam hadis, saya bacakan sama antum tentang hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kisah ini diceritakan, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassim. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagi harta rampasan. Jadi dulu kalau habis perang itu, selesai perang, harta-harta yang didapatkan dalam perang itu namanya ghanimah. Ya, ghanimah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia harta rampasan. Nah, harta rampasan ini akan dibagi oleh Nabi. Sudah ada bagian-bagiannya. Nah, selesai perang, tidak disebutkan perang apa ini. Pokoknya selesai perang, Nabi SAW kembali mengumpulkan harta rampasan ini, lalu mulai membagi-bagi. Ja'a Abdullah ibnu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Tiba-tiba muncul seorang yang bernama Abdullah ibnu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Beliau berkata, "I'dil ya Muhammad." Muhammad, berlaku adillah. Ini kurang ajar sekali orang ini nih, ya. Nabi sementara bagi-bagi harta rampasan, dia langsung tunjuk, "Muhammad, berlaku adillah Anda." Ya. Mungkin kalau torang, kalau Pak Presiden atau Pak Menteri atau pejabat tinggi negara dibilang begitu langsung ditangkap orang ini, ya. Dicincang-cincang mungkin dia. Ini Nabi, seorang pemimpin kaum muslimin, seorang Nabi dan Rasulullah, datang dengan tidak sopan orang ini mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Hei Muhammad, berlaku adillah. Apa jawab Nabi? Lihat Nabi ini, subhanallah, ya, seorang Rasul yang memang betul-betul teladan. Faqala Nabi SAW, "Wailak, wa man ya'dil idza lam a'dil." Celaka Anda. Kalau aku tidak bisa berlaku adil, siapa lagi yang menegakkan keadilan ini? Ya, jadi Nabi SAW tidak langsung membantah, tidak langsung marah-marah, tapi menyadarkan orang ini. Kalau kita saja tidak mau adil, siapa kira-kira yang bisa adil di antara kalian? Ya, itu jawab Nabi. Faqala Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab ada di tengah-tengah mereka, langsung mengatakan, "Da'ni adrib unuqah." Ya Rasulullah, izinkan aku, kutebas leher orang ini. Langsung dicabut pedangnya. Umar bin Khattab, ya, memang orang yang seperti itu dalam perjuangan. Untuk masalah-masalah yang batil, dia enggak tunggu lama-lama. Izinkan saya. Cuma Nabi bilang, jangan, jangan. Nah, inilah orang-orang munafik. Salah satu di antara ciri-ciri mereka, mereka mau menjatuhkan kebenaran. Ya. Jadi kalau ada ustaz-ustaz yang ceramah, ceramahnya lurus-lurus, mereka mau supaya bengkok. Dengan berbagai macam cara. Ini nih. Nabi SAW membagi harta rampasan dengan adil, dia langsung menunjuk seakan-akan Nabi ini korupsi, seakan-akan Nabi ini tidak adil, seakan-akan Nabi ini curang, cuman keluarganya, cuman teman dekatnya yang akan dia kasih, yang lain-lain tidak. Maka Nabi menjawab, kalau saya tidak bisa adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil? Jadi ini bahaya orang-orang munafik, begini mereka. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis, mungkin jarang terang dengar, jarang disampaikan oleh satu-satu. Kalau ini kalau disampaikan, banyak orang tersinggung. Ya. Tapi saya karena sudah ceramah rutin, yang kajian kitab harus saya sebutkan sama antum hadis-hadisnya, mudah-mudahan antum tidak tersinggung dan mudah-mudahan tidak marah. Ya, orang mencari kebenaran, mudah-mudahan yang benar ini menjadi pegangan bagi kita pribadi-pribadi dulu. Tidak usah dulu orang lain. Orang dulu, orang perbaiki diri masing-masing. Jangan sampai kita juga termasuk kepada orang-orang munafik yang kita khawatirkan dan takutkan.
yang diwanti-wanti kita supaya menjauh daripada sifat-sifat kemunafikan ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di antara sifat orang munafik ini adalah mereka ikut berjuang bersama-sama kaum muslimin karena ingin mendapatkan materi. Ya. Jadi orang-orang munafik itu di antara karakter mereka juga mau berjuang sama dengan kaum muslimin, tapi niatnya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak akan meninggalkan perjuangan mereka akan meninggalkan tempat perjuangan kalau tempatnya itu jauh atau berat bagi mereka. Ini Allah ceritakan di surah At-Taubah ayat 42. Jadi semua poin-poin yang saya sebutkan ini ada dalilnya. Ya. Dan memang begini metode kita untuk belajar ilmu syar'i itu, setiap poin harus ada pendalilannya. Ada sumber hukumnya yang kita bisa berpegang teguh padanya. Dalilnya ada di surah At-Taubah ayat 42. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah. Jikalau yang kamu serukan kepada mereka itu adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa bagi mereka. Jadi kalau jauh mereka nggak mau ikut. Kalau berat mereka nggak mau. Tapi kalau ringan dan untung bagi mereka, mereka mau. Saya kasih contoh, ini mohon maaf saja. Banyak sekarang ini pejuang-pejuang syar'i yang banyak orang suka karena ada keuntungan duniawi. Ya, contoh saja misalkan pengumpulan zakat, wakaf. Itu kan sekarang sudah jadi berbadan hukum. Kalau orang sekarang sudah ada Basnas. Ya. Sudah ada wakaf. Nah, ini kan syar'i. Memang ajaran Islam waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau mengumumkan perang bagi orang yang membeda-bedakan antara hukum zakat dan hukum sholat. Bahwa sholat itu hukumnya wajib, zakat juga wajib. Siapa yang membedakan dua hukum ini, perang bagi mereka. Nah, zakat ini memang hukum Islam. Alhamdulillah di zaman kita sekarang lahirlah Basnas. Mereka ini adalah yang berkecimpung dalam satu lembaga sebagai amil zakat, penghimpun dan pengumpul zakat, sekaligus menyalurkan. Nah, jangan sampai lembaga-lembaga seperti ini diseludupi oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan. Bahaya, bisa aja muncul di sini orang-orang munafik. Tapi mudah-mudahan di Manado tidak, ya. Jangan tersinggung juga Bapak kalau ibu-ibu ada yang bergabung di Basnas. Saya tidak menyebutkan itu, saya hanya mengangkat contoh saja bahwa orang-orang munafik ini suka mencari-cari perjuangan-perjuangan Islam yang menguntungkan materi buat mereka, mereka mau. Nah ini Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 42. Nah, jangan sampai ya kita juga bersama-sama di situ ya. Tapi sekali lagi zakat ini memang harus ada amil zakatnya. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, tabi'in ya. Di khilafah Umayyah, Abbasiyah, semua selalu ada amil-amil zakat ini bermunculan. Nah, alhamdulillah negeri kita sekarang muncullah Basnas, ya tentu kita sangat mendukung dan apresiasi buat mereka untuk bisa menghimpun zakat kaum muslimin, tapi harus kita jaga ya kemuliaan nama Basnas ini, jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya mau mendapatkan keuntungan dunia masuk di lembaga ini. Sungguhnya adalah lembaga yang suci, lembaga perjuangan kaum muslimin. Ini supaya jangan dipotong ceramah saya, sehingga kalau dipotong ini bisa tersinggung Basnas. Tapi kalau lengkap insya Allah tidak tersinggung, ya. Karena saya hanya menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu sifat di antara sifat karakter mereka adalah mau berjuang untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan materi. Nah, Basnas bisa dapat keuntungan materi mereka di situ. Karena dalam Islam ada bagian untuk amil zakat, ada. Wakaf sama juga. Penyebaran kotak-kotak celengan. Nah, ini jangan sampai ada orang-orang munafik masuk di situ.
Kan kalau kita lagi bangun masjid, kita edarkan kotak-kotak celengan, atau bangun madrasah, atau darul aitam, panti-panti asuhan. Dengan kotak-kotak celengan itu kan terbantu kita. Tapi kalau penyebar-penyebar kotak celengan ini mencari keuntungan di situ, maka ini berbahaya. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di surah At-Taubah ayat 42 bahwa mereka mau berjuang, tapi apabila mendatangkan keuntungan dunia buat mereka. Tapi kalau tidak ada keuntungan dunia, mereka tidak mau ya berjuang dalam perjuangan-perjuangan tersebut. Kemudian berikutnya, sifat dan ciri-ciri mereka adalah mereka, kebiasaan mereka adalah meminta izin, mencari-cari alasan untuk tidak ikut dalam perjuangan melawan orang-orang kafir. Dari zaman Nabi SAW sedang terjadi peperangan, jihad namanya, orang muslim melawan orang kafir. Nah, tradisi orang-orang munafik ini, kalau sudah ada pengumuman perang, mereka berusaha untuk cari-cari alasan supaya nggak ikut dalam peperangan itu. Ini Allah ceritakan di surah At-Taubah ayat 45. Innama yasta'dzinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu itu, wahai Muhammad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu. Nah, itulah orang-orang munafik. Mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah, hati mereka selalu ragu dengan pahala-pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau perjuangan yang betul-betul meminta pengorbanan, harta, apalagi jiwa, mereka akan cari-cari alasan untuk mundur. Makanya kalau mereka-mereka bergabung di kita suruh, antum karena belum paham tentang masalah zakat, bagus sekolah dulu ya, kuliah 1 tahun. Nah, enggak mau deh itu. Kita sebegini masih mau kuliah, ya. Padahal dia nggak paham tentang fikih zakat, ya. Nggak paham dia tentang fikih wakaf, nggak paham dia tentang masalah-masalah yang seperti itu. Tapi mau berkecimpung dalam perjuangan, sehingga diberikan kesempatan. Anda belajar dulu. Mungkin ada di sini pelatihan 1 bulan, ada pelatihan 3 bulan. Kami rekomendasikan Anda untuk ikut di situ. Nggak mau dia. Kenapa? Karena nggak ada keuntungannya. Ya, rugi dia. Membuang waktu yang banyak hanya ikut untuk mendengarkan hal seperti itu. Nah, ini sifat-sifat mereka disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Mencari-cari alasan, minta izin kalau ada perjuangan-perjuangan yang tidak ada keuntungan di sana. Apalagi merugikan, butuh pengorbanan. Nah, ini. Jadi kalau ada kotak celengan sudah datang, awas. So mulai cari-cari tanpa dia. Oh, sana sudah, sebab putar, pindah di tanpa sana. Ya, kalaupun terang tidak ada, tidak apa-apa, tidak dipaksa kok. Ya, tapi kalau ada, pengen mengkasih 5.000, 7.000, 10.000, apa beratnya? Begitu. Ya, jangan sampai sifat-sifat ini ada di kita. Sangat berbahaya, ini disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala di surah At-Taubah ayat 45. Kemudian berikutnya, ini banyak ya, kami sudah rampungkan kepada antum supaya tidak buka-buka kitab lagi yang banyak. Satu saja yang kita sebutkan, ini sudah dirangkum di sini tentang sifat-sifat orang munafik ini. Antum dengar saja, simak baik-baik, dan untuk membersihkan diri kita masing-masing saja. Nggak usah orang-orang lain yang orang mau sampaikan. Tompe diri dulu, bersihkan diri kita, jangan sampai kita juga masuk kepada orang-orang munafik. Yang berikutnya, di antara sifat-sifat orang munafik ini, mereka berusaha untuk memecah belah dan menyebarkan fitnah dan kekacauan di antara orang-orang yang beriman. Ini karakter orang-orang munafik itu. Ya, suka memecah belah sop barisan kaum muslimin. Dia fitnah sana, dia fitnah sini. Oh, Ustaz Mahmud ini aliran apalah begitu. Oh, Ustaz ini adalah aliran begini. Dia bikin-bikin macam-macam berita. Dia posting di Facebook, dia sampaikan di grup-grup. Sehingga orang yang biasa ikut taklim sudah mau datang. Kenapa? Oh, katanya Ustaz Mahmud begini. Ini bahaya ini orang-orang munafik. Karakter mereka suka memecah belah kaum muslimin. Padahal terang ini alhamdulillah satu. Mau Nahdlatul Ulama, mau Muhammadiyah, mau Al-Irsyad, mau Jamaah Tabligh, semua adalah ahli sunnah wal jamaah.
Cuma datang orang-orang munafik, dia buat besar-besar, seakan-akan Nahdlatul Ulama sendiri, Muhammadiyah sendiri, Jamaah Tabligh sendiri, organisasi ini sendiri. Padahal kita alhamdulillah sama-sama ahli sunnah wal jamaah, dia akui oleh Majelis Ulama Indonesia tentang keberadaan lembaga-lembaga yang kami sebutkan tadi ini. Nah, jangan sampai kita terbawa fitnah dengan orang-orang yang suka memfitnah ini, karena mereka inilah orang-orang munafik yang suka memecah belah kaum muslimin. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka suka menyebarkan fitnah dan kekacauan di antara orang-orang yang beriman. Ini bisa dilihat di surah At-Taubah ayat 47. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, ini kata Allah, orang-orang munafik itu kalau berangkat bersama-sama kamu dalam perjuangan, nescaya mereka tidak akan menambah kamu selain daripada kerusakan. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah beristirahatmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Jadi Allah sudah sebutkan karakter mereka itu begitu. Sampai di medan peperangan pun, di medan perjuangan pertempuran pun, mereka akan muncul seakan-akan dia garda terdepan. Seakan-akan dia barisan yang paling depan. Padahal dia hanya memecah belah kaum muslimin. Ini sangat, misalkan waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud itu antum tahu, pada waktu kaum muslimin hampir kalah. Dan memang kalah kaum muslimin. Pasukan-pasukan panah yang Nabi SAW perintahkan untuk tetap di Bukit Uhud, yang jumlah mereka tidak kurang dari 80 orang, pada waktu peperangan itu berkecamuk, maka ahli-ahli panah ini mulai memanah orang-orang musuh, maka berjatuhanlah musuh-musuh itu. Tidak bisa maju ke depan. Setiap mereka maju, kena panah-panah dari ahli panah yang di atas. Sampai pada akhirnya, harta-harta orang-orang kafir pada berceceran. Dan kaum muslimin yang dibawa, langsung mengambil harta-harta rampasan itu, karena memang halal, namanya ghanimah. Tiba-tiba mereka yang di atas ini melihat orang-orang di bawah sudah baku rampas dengan ghanimah, harta rampasan. Orangnya ada apa kalau begini nih? Maka mereka pun turun. Turut berebutan dengan harta rampasan. Dilihat orang kafir, turun dorang. Maka orang-orang kafir pun mutar dari belakang, mereka naik ke atas bukit tersebut, lalu mengambil posisi-posisi ahli panah itu, kemudian mereka mulai memanah kaum muslimin. 70 sahabat Nabi SAW syahid di medan pertempuran perang Uhud waktu itu. Nah, yang saya ingin sebutkan, muncullah orang munafik. Mereka memberikan pengumuman, Muhammad telah meninggal. Muhammad telah meninggal. Muhammad telah meninggal. Semua suara mulai besar, Muhammad telah meninggal. Akhirnya kaum muslimin mulai loyo. Untuk apa orang berperang? Sudah ada Nabi. Muhammad sudah meninggal. Padahal tidak. Nah, inilah orang-orang munafik. Siasat mereka sangat luar biasa. Ya. Memberitakan berita-berita yang bohong, berita-berita hoax, dan banyak kita termakan dengan berita-berita orang-orang munafik ini. Nah, jangan sampai orang juga ikut-ikut seperti ini. Jadi sekali lagi, mereka mau memecah belah kaum muslimin. Mereka menyebarkan berbagai macam fitnah dan perpecahan di tubuh kaum muslimin. Jangan sampai kita terkotak-kotakan. Tidak apa-apa Bapak di Nahdlatul Ulama, Bapak di Muhammadiyah, Bapak di Al-Irsyad, Bapak di Wahdah Islamiyah, Bapak di Jamaah Tabligh, enggak apa-apa, orang sama-sama Islam insyaallah. Dan masalah khilafiyah itu biasa. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka juga berbeda pendapat, tapi mereka sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Ya, datang masjid orang kunut, sama-sama orang kunut. Dalam masjid yang tidak kunut, sama-sama orang tidak kunut. Datang di masjid, witir 3 rakaat 1 kali salam, orang 3 rakaat 1 kali salam. Masjid 3 rakaat 2 kali salam, orang 3 rakaat 2 kali salam. Masalah khilafiyah. Jangan buat perpecahan kaum muslimin. Saya dulu pernah di sini buat, waktu almarhum ketua BTM masih hidup. Itu setelah kami cukup lama bincang-bincang, akhirnya Pak Ketua meminta saya untuk mempraktekkan sujud sajadah dalam sholat subuh di sini. Jadi setiap Jumat subuh itu
Saya waktu menjelaskan ceramah bahwa di Mekah dan di Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, di sana sudah merupakan kebiasaan, kalau hari Jumat subuh itu, imam akan baca rakaat pertama surah As-Sajdah, dan rakaat kedua Al-Insan. Dan itu sunnah Nabi. Nah, surat As-Sajdah ini ada sujud sajadahnya, atau sujud tilawah. Bagi jamaah Indonesia, jamaah haji atau jamaah umroh, yang tidak pernah praktek sujud sajadah, mau kalang kabut di sana. Sementara sholat, tiba-tiba imam bilang, Allahu Akbar. Orang kira ruku. Dan lagi baca ayat, tiba-tiba Allahu Akbar. Orang pun ruku. Ternyata imamnya sujud, kan nggak kelihatan imamnya. Karena jamaah banyak. Tunggu-tunggu musami Allahu liman hamidah, tiba-tiba imam bilang, Allahu Akbar. Lalu baca ayat. Akhirnya orang bingung. Lihat kiri, lihat kanan. Yang lain suka sebatal sholat karena tidak mengerti. Nah, ini cerita saya dengan almarhum. Akhirnya alhamdulillah bilang, kalau begitu Ustaz, orang praktekkan sujud sajadah di sini. Alhamdulillah waktu itu beberapa Jumat saya sempat datang untuk menyempatkan diri imam sholat subuh. Dan saya baca di rakaat pertama surah As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan seperti yang saya jelaskan. Dan begitu sunnah Nabi. Itu awal-awal saya praktekkan itu, ada fitnah yang tersebar. Ustadz Mahmud pimpin sholat subuh di Masjid Raya, 3 rakaat. Ya, kemudian 3 rakaat. Padahal saya nggak pernah buat sholat subuh 3 rakaat. Ya, yang saya buat adalah sujud sajadah. Yang itu ada tuntunannya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga dipraktekkan. Lihat ini, muncul nggak tahu siapa yang menyebarkan fitnah tersebut. Ya, sampai sekarang saya nggak dapat siapa itu yang menyebarkan fitnah itu. Nah, jangan sampai ada di kalangan kita hal-hal seperti ini. Ya, bahwa inilah lihai, ya, jahatnya orang-orang munafik ini, ya. Orang punya niat yang baik, orang punya keinginan yang bagus, macam-macam mereka buat di belakang sana. Ya, padahal kita sama sekali nggak mau merubah-rubah syariat. Ya, bahkan saya tanya sama Pak Ketua BTM, mau kunut di sini tidak? Pak Ketua bilang tidak kunut Ustaz. Sudah tidak kunut. Ya. Karena kita nggak mau buat fitnah. Kita mau kaum muslimin ini satu. Adapun perbedaan-perbedaan khilafiyah, itu orang bisa saling memaklumi. Tapi kalau sudah menebar-nebarkan fitnah begini, Ustaz Mahmud sebaik yang sholat subuh 3 rakaat. Nah, apa kata orang yang awam sana? Itu kuat. Terus saya bilang dari dulu jangan ikut-ikut di penceramah. Ya, padahal bukan begitu. Kalau kita ikut dan terang dengarkan, nggak begitu sebetulnya. Nah, ini yang saya khawatirkan, jangan sampai ya menyusup orang-orang yang seperti ini. Dan zaman kita sekarang adalah zaman penuh dengan fitnah. Banyak orang-orang munafik yang bermunculan, maka hati-hati kita. Kadang-kadang Pak, orang pe kantor, mungkin Bapak sebagai pimpinan perusahaan, mungkin Bapak punya yayasan, mungkin Bapak punya rumah makan, atau bisnis, atau satu usaha. Kadang-kadang muncul orang-orang munafik di dalam ini. Keinginan-keinginan kita yang baik dia dengar, tiba-tiba di luar sana dia sebarkan yang lain daripada hal tersebut. Bahaya orang-orang seperti ini. Makanya di zaman Nabi SAW, saya sudah sebut ke antum kemarin, Nabi memerintahkan kepada seorang sahabat untuk mencatat nama-nama orang munafik. Kenapa? Bahaya mereka-mereka ini. Hati-hati dengan mereka. Nabi saja yang selalu datang wahyu padanya, malaikat Jibril datang selalu memberikan kabar kepada beliau, takut Nabi dengan orang munafik. Apalagi torang, harus lebih takut lagi torang. Ya. Makanya zaman sekarang itu hati-hati Pak, kalau kita punya perusahaan, kita punya lembaga, kita punya yayasan, kita punya usaha, jangan sampai karyawan-karyawan, apalagi orang dekatnya kita nggak tahu dia ternyata munafik. Hancur usaha kita, hancur perusahaan kita karena muncul orang-orang munafik ini. Nah itu banyak terbukti Pak. Ya. Nah maka dari itu Masjid Raya ini insya Allah, ya sekali lagi saya sebenarnya takut menyampaikan materi ini, cuman karena sudah sampai di bab situ, salah-salah saya mau lewat. Ya. Sudah sampai di bab sini, harus saya kajikan. Tapi mudah-mudahan Bapak-Bapak yang mendengarkan ini tidak mempelintirkan kalimat kami atau memotong video-video yang disiarkan ini kemudian disalah maknai tentang masalah munafik ini. Sekali lagi tidak menyinggung siapa-siapa, kita hanya mau kaum muslimin jauh daripada sifat-sifat kemunafikan karena bahaya orang munafik ini. Sekali lagi ya, mereka menampakkan seakan-akan mereka orang beriman, seakan-akan mereka pejuang, seakan-akan mereka orang soleh, seakan-akan mereka adalah orang baik-baik. Tapi sesungguhnya mereka, ya kalau saya bahasakan kemarin itu, kata-katanya diingkari oleh hatinya,
perbuatannya menyelisihi kata-kata dan hatinya itu. Jadi orang munafik itu tiga, kata-katanya lain, hatinya lain, perbuatannya lain. Susah Pak untuk ditebak. Nah, yang berikutnya. Di antara sifat-sifat orang munafik pula adalah mereka suka memutarbalikan fakta terhadap orang-orang yang beriman dan membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ceritakan di surah At-Taubah ayat 48. Laqad ibtaghaul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah wa hum karihun. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka orang-orang munafik ini telah mencari-cari kekacauan dan mereka memutarbalikan fakta untuk merusak hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya. Jadi orang-orang munafik itu dari dulu adalah karakter mereka suka memutarbalikan fakta. Dan itu di zaman kita sekarang, saya takut memberikan contoh, nanti jadi fitnah. Ya. Tapi antum lebih tahu sebetulnya. Jadi orang-orang yang suka memutarbalikan fakta itu, baik masalah politik. Sekarang kalau masalah politik banyak sekali. Ya, terang jumpai. Alhamdulillah saya tidak masuk di dunia itu. Ya, sangat berbahaya sekali. Memutarbalikan fakta, dan itulah karakter orang munafik. Ya. 1 tambah 1, orang bilang 2. Orang munafik nggak akan bilang 2. 1 tambah 1 itu di bawah dari 3, di atas dari 1. Ya, dia nggak langsung bilang poinnya, dia putar balikkan dulu. Ya, akhirnya terjadilah penafsiran sampai yang hak ini jadi samar-samar dan yang batil akan menjadi menang. Ini bahaya orang munafik. Ya, coba tolong lihat, masya Allah, satu berita yang sudah jelas sebetulnya kebenarannya. Kan biasa suka ada acara-acara di televisi itu. Ya. Dulu biasa di TV One suka angkat ada masalah apalah begitu. Mungkin dulu misalkan pernah antum lihat ada berita pembakaran bendera La ilaha illallah. Itu kan hal yang sudah maklum. Orang Islam yang akidahnya lurus udah tahu ini pelanggaran, ini salah. Tapi muncul orang munafik ini panjang ceritanya. Ya. Bolak-balik ke sana kemari, bolak-balikan fakta dan sebagainya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Sekarang lagi viral pesulap merah membongkar kedok para dukun-dukun yang seakan-akan ustadz, kiai, ya, gus, begitu. Nah, saya juga kaget. Kok pesulap merah ini dia bukan ustadz, dia bukan kiai, dia bukan apa-apa. Tapi masya Allah, saya lihat itu YouTube, ya ceritanya, fakta-faktanya, tulisan-tulisan. Saya kira cuman hoax ini. Tapi karena banyaknya itu berita, saya cari-cari, telepon ke teman-teman yang ada di Jawa sana, betul ini ustadz. Ya, dan banyak orang yang berstatus tentang hal tersebut. Ya, jadi masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mulai memperlihatkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ini, bapak-bapak ibu sekalian, ada orang yang berkedok seakan-akan dia ustadz, seakan-akan dia kiai, tapi prakteknya adalah dukun. Alhamdulillah pesulap merah ini muncul. Dia bongkar, dia tantang. Kalau memang betul ustadz itu betul-betul ustadz yang berkedok ini, dukun ini. Kalau dia betul-betul ustadz, dia betul kiai, coba kasih baku apa dengan anak. Ya, dan dia ungkap semua itu. Masya Allah, luar biasa. Allah singkap kebatilan, ya sedikit-sedikit orang-orang yang munafik ini. Jadi munafik juga itu tuh, berbaju dua. Ya, pakai pakaian putih, pakai surban, pakai songko, punya jenggot, seakan-akan dia kiai, ternyata dukun. Ya, terangkan menipu orang. Bayangkan orang susah datang berobat. Dengan tipuan-tipuannya, dia mintakan 15 juta, 25 juta, tiba-tiba ada paku di sini. Ya, yang kesemuanya adalah ternyata kedok-kedoknya dukun. Nah, orang-orang ini awam, so terlalu percaya dengan yang begini. Padahal ada dokter-dokter yang secara ilmiah mereka belajar. Ya, terlalu percaya dengan hal seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan, ya sekali lagi, hal yang penting untuk kita maklumi. Ya sekali lagi saya mohon maaf bila ada bapak ibu yang tersinggung. Semata-mata demi Allah saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya menginginkan supaya orang semua ini terhindar daripada sifat-sifat kemunafikan.
Karena kemunafikan ini adalah jauh daripada keimanan kepada Allah. Ya, Allah sebutkan mereka kelompok sendiri. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelompok mereka adalah masuk neraka yang paling bawah. Jadi Allah sebutkan kelompok orang munafik ini. Sehingga orang yang beriman ini, mari orang luruskan keimanan kita, pertebal keimanan kita, pertebal keilmuan syar'i kita dengan mengkaji ilmu-ilmu ini. Jangan sampai juga kita masuk kepada perangkap-perangkap orang-orang munafik ini, karena mereka akan terus mengibarkan sayap-sayap mereka, terus memangsa-mangsa kita untuk supaya bergabung sama-sama juga dengan mereka. Semoga Allah jaga kita, anak-anak, istri, suami kita daripada sifat-sifat kemunafikan ini, karena sesungguhnya munafik ini tidak ada untungnya bagi kita dunia apalagi akhirat. Justru banyak orang yang disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala kedustaannya atas kemunafikan ini. Dan seperti yang saya berikan contoh tadi sama antum, itu di antara Allah Subhanahu wa taala singkap kebohongan mereka karena kemunafikan yang mereka buat. Itu di dunia, di akhirat tentu lebih dahsyat lagi siksa yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka. Waktu juga yang tidak mengizinkan kami untuk berpanjang lebar, masih pembahasan tentang sifat-sifat karakter orang munafik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Panjang umur, berkah selalu insyaallah, sehat walafiat. Semoga kita bisa jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, agak keras sedikit pembahasan malam ini, karena memang munafik ini harus kita kerasi supaya orang tidak takut-takut untuk meninggalkan dan tidak takut-takut untuk berlepas diri daripada perangkap orang-orang munafik, karena berbahaya tentang masalah kemunafikan ini. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.